Ilusi terbesar para koruptor adalah pemahaman menyesatkan. Mereka pikir asal rajin sholat, konsisten tahajud, sedekah dan lain-lain, dan tekun beribadah, maka urusan korupsi, pungli, dan suap akan beres di hadapan Allah. Sholat dan tahajudmu hanyalah ibadah pribadi, sedangkan merampok uang rakyat adalah dosa sosial. Rasulullah SAW memperingatkan, wanita yang rajin sholat malam dan puasa tetap dicampakkan ke neraka hanya karena menyakiti tetangganya. Artinya ibadahmu tidak akan pernah mencuci kezaliman sosialmu. Lebih gila lagi adalah ilusi harta haram jika dizakati otomatis menjadi halal. Na'udzubillah, inilah adalah tadlis atau bisikan setan yang menipu manusia dengan istilah yang indah demi melegalkan keharaman. Sama seperti logika sesat menenggak khamr untuk menghangatkan badan, masturbasi untuk kesehatan reproduksi, atau berbuat syirik atas nama kearifan lokal. Mengeluarkan zakat dari uang korupsi tidak akan pernah bisa mensucikan hartamu. Korupsi tidak akan pernah menambah rizkimu. Catat ini baik-baik. Setiap rezeki adalah pendapatan, tapi tidak semua pendapatan akan menjadi rezeki. Hakikat rezeki dari Allah hanya 3. Apa yang kau makan sampai habis, apa yang kau pakai sampai usang, dan apa yang kau infakkan di jalan Allah. Sisanya hanya menjadi warisan untuk anak cucumu yang sialnya. Hisabnya engkau yang tanggung sendiri. Boro-boro menikmati duit korupsi, detik demi detik hidupnya dihantui paranoid, takut di OTT, takut rahasianya terbongkar, jantungnya berdebar keras setiap kali mendengar berita penangkapan. Uang haram itu sengaja dikubur jauh-jauh, disembunyikan, menunggu hari pensiun tiba agar aman dibelanjakan. Di dunia saja Allah sudah langsung mengunci kemampuan mereka menikmati harta itu dengan segudang penyakit seperti diabetes, kolesterol, jantung, dan lain-lain. Hingga di tengah tumpukan harta haram, mereka hanya bisa menelan bubur yang hambar. Rasulullah SAW memperingatkan bahwa orang miskin masuk surga 500 tahun lebih cepat daripada orang kaya. Logikanya konkret, si miskin yang hanya punya 1 pasang sendal, hisabnya cepat. Bagaimana dengan para koruptor yang mengoleksi 1000 pasang sendal, 100 mobil mewah, dan rumah dengan 1000 kamar? Padahal saat tidur, tubuhnya hanya butuh ruang 2 kali 1 meter di atas 1 kasur. Saat pergi, pantatnya hanya bisa menduduki 1 jok mobil. Namun di hadapan Allah, kalian harus mengantri berabad-abad hanya untuk menjawab pemeriksaan setiap 1 item barang yang engkau tumpuk dari hasil merampok rakyat. Padahal di perang Khaybar saja, seorang sahabat yang mati syahid dinyatakan masuk neraka oleh Rasulullah SAW hanya karena mencuri selembar kain abaya hasil rampasan perang yang belum dibagikan. Jika selembar kain abaya mampu menghanguskan pahala jihad tertinggi, lalu bagaimana dengan dirimu yang tidak pernah berjihad dan malah merampok uang negara miliaran rupiah? Jika kau korupsi anggaran proyek jalan di sebuah kabupaten hingga jalannya rusak, di akhirat nanti orang yang celaka dan patah tulang karena lubang jalan itu akan menuntutmu. Ibu hamil yang keguguran karena guncangan jalan juga akan menuntutmu. Pahala amalmu akan ditransfer paksa kepada mereka hingga kau bangkrut. Jika pahalamu habis, maka dosa jutaan rakyat itu akan dilemparkan ke pundakmu, lalu kau akan dicampakkan ke dalam dasar neraka.